Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Rizkul Awaludin, Prodi Ilmu Komputer, NIM H071191053, Fakultas Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan uh, planning bisnis saya. Jadi, planning bisnis saya itu berupa sebuah website, dan saya menamakannya Ideatown. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Product Summary. Jadi, Ideatown itu adalah sebuah sarana atau media dalam bentuk website yang akan memberikan keleluasaan dalam mengungkapkan ide bagi semua kalangan masyarakat. Nah, maksudnya kami akan menggunakan konsep seperti sosial media pada website ini. Jadi di sini tidak keadaan dari website ini akan tidak terlalu kaku dan tidak terlalu serius. Oke, lanjut. Ajotan ditunjukkan untuk semua kalangan masyarakat yang memiliki ide-ide otomotif dan kreatif yang mau membagikannya ke publik. Ideotown juga ditujukan untuk orang-orang yang mencari inspirasi atau inovasi, baik itu di bidang seni, produk, usaha, dan lain-lainnya. Nah, Ideotown adalah sebuah website yang bertujuan sebagai tempat menyampaikan berbagai macam ide dengan menggunakan konsep semi sosial media untuk menciptakan atmosfer yang friendly dan tidak kaku. Namun bisa juga untuk mereka yang ingin serius dalam hal ini. Seperti website semi sosial media yang lainnya, Anda akan bisa memposting, namun di sini lebih berfokus untuk memposting ide-ide atau pemikiran-pemikiran Anda. Baik itu ide-ide kreatif, kritikan terhadap sesuatu, dan lain-lain. Hal yang membedakan dari website semi sosial media yang lain adalah di sini Anda diberikan fitur yang bisa mengajak kolaborasi orang lain. Nah, fitur ini nanti akan bisa membuat Anda berinteraksi dengan orang lain apabila jika Anda ingin mewujudkan ide itu. Nah, inilah keunggulan yang paling utama dari Ideatown, yang keunikan tersendirinya. Nah, website ini juga bisa berfungsi sebagai tempat menerima kritikan dari orang lain sehingga Anda dapat tahu bagaimana pandangan orang terhadap ide Anda. Ya, di sini kami akan memberikan fitur yang akan melindungi hak cipta ide-ide atau karya-karya Anda agar tak ada kegiatan plagiarisme. Kami akan memberikan beberapa hak cipta yang akan melindungi. Misalnya Anda akan mengupload sebuah proposal di sini yang mengisikan tentang suatu ide, proyek, atau karya, ya kami akan melindungi itu. Visi dan misi. Jadi, Adeton juga tentu akan memiliki sebuah visi dan misi. Visi kami itu adalah membuat kemajuan pada dunia. Nah, maksudnya ini, jadi visi kami ini akan membuat kemajuan pada dunia dengan cara mewujudkan sebanyak mungkin ide-ide dari berbagai orang. Karena dengan itu, kami yakin akan bisa memajukan peradaban ini. Lanjut ke misi-misi kami. Misi kami itu antara lain adalah menghubungkan orang-orang yang mempunyai ide dengan publik. Di sini kami akan membuat sebuah interaksi untuk bisa memamerkan ide-ide Anda ke publik. Jadi Anda bisa mengetahui apakah ide itu uh, dinilai bagus dengan publik atau tidak. Nah, ini akan membantu Anda untuk bisa menentukan langkah ke depannya dalam membuat ide itu. Kedua, itu membantu orang yang tidak mampu mewujudkan ide. Ya, kenapa kami bisa bilang sini membantu? Karena apabila Anda memposting ide Anda di website kami dan ada orang yang tertarik, itu bisa menggunakan fitur collaboration yang seperti saya katakan tadi. Nah, setelah itu Anda pasti akan bisa bekerja sama. Apakah dia memberi dana atau dia membantu dalam pengembangan, itu tergantung Anda nanti. Kedua, memberi inspirasi terhadap orang-orang. Karena website kami juga itu berfungsi sebagai tempat kritikan, yang seperti saya katakan sebelumnya. Jadi Anda juga bisa menerima beberapa ide-ide
dari orang untuk bisa membuat atau bisa mengembangkan rencana-rencana Anda selanjutnya. Menciptakan berbagai inovasi. Ya, ini seperti tadi saya katakan visi, karena kita akan membuat sebuah kemajuan pada peradaban dunia. Kita harus membuat sebuah inovasi-inovasi yang cukup menghebohkan untuk bisa melakukan itu. Lanjut. Fitur Ideaton. Ideaton akan memiliki beberapa fitur. Pertama, fitur timeline. Ya, karena ini bersifat semi sosial media, jadi kami tentunya akan memberikan timeline di mana Anda bisa lihat postingan-postingan terbaru dari berbagai hal-hal yang Anda ingin tunjukkan dalam timeline Anda. Kedua, posting dan komen. Ya, seperti sosial media, website sosial media yang lainnya, kami juga akan membeli fitur posting. Nah, fitur posting untuk menunjukkan aspirasi-aspirasi Anda, pemikiran Anda, karya Anda, dan akan juga diberikan fitur komen untuk bisa melihat tanggapan-tanggapan orang. Popular post. Di sini kami membuat sebuah kayak perankingan untuk postingan-postingan yang populer. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur dan bisa juga menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin menciptakan sesuatu. Postingan ini di ranking berdasarkan jumlah like dan akan diperbarui setiap minggu atau setiap hari. Kita akan melakukan beberapa kategori nanti sana. Kedua, forum diskusi. Forum diskusi ini berfungsi apabila Anda ingin melakukan sebuah proyek. Misalnya ada ide yang membuat Anda tertarik. Anda bisa mengajak beberapa orang untuk masuk ke dalam forum, mendiskusikannya, dan bisa berbicara tentang pengembangan ide-ide Anda tersebut atau yang Anda inginkan. Fitur project realization. Nah, fitur ini yang tadi saya bilang di awal sebagai fitur yang membuat Anda bisa berkolaborasi dengan orang-orang untuk bisa mewujudkan ide. Inilah keunikan di website Ideaton. Di sini Anda bisa membuat sebuah kayak project di sini itu bisa membuat Anda dan orang lain ini bisa bekerja sama, berinteraksi. Nah, dari hasil interaksi itu Anda pasti akan menghasilkan sebuah hubungan yang bisa mewujudkan suatu ide itu. Makanya ini fitur yang jadi ciri khas kami. Dan hak cipta. Kami juga memberikan hak cipta untuk melindungi karya-karya Anda dan ide Anda. Dan terakhirnya seperti biasa fitur chatting karena ini semi sosial media. Lanjut. Wah, penjualan produk. Ya, jadi kami akan memberi dana biaya langganan sebesar 90.000 untuk menerima fitur-fitur premium yang terdapat pada website Ideatown. Sebelum calon pelanggan memilih, kami memberikan free trial atau masa coba pakai premium selama 1 minggu tanpa batas. Masa uji coba ini diharapkan menjadi daya tarik bagi calon pelanggan baru yang belum menggunakan jasa kami. Ini juga merupakan strategi kami untuk sekarang, marketing strategi. Market segmentation. Dari kami membagi 4 kelompok untuk melihat daftar-daftar konsumen kami. Yang pertama itu adalah kreator dan investor, yang kedua itu artis, tiga itu perusahaan, dan keempat itu orang biasa. Kami akan membahasnya di slide selanjutnya. Kreator dan investor. Kreator atau kelompok konsumen ini adalah konsumen yang bertujuan untuk mencari orang-orang yang bisa mewujudkan idenya. Jadi apabila mereka punya dana tapi tidak punya waktu untuk mewujudkan, dia bisa menginvestasikan dana-dana tersebut untuk mewujudkan sebuah ide-ide yang membuat mereka tertarik. Ini juga untuk membantu orang-orang yang tidak mampu mewujudkan idenya bisa terwujud dengan ini. Tapi tidak hanya investor, kreator juga bisa. Anda juga bisa membuat sebuah ide dan mencari orang yang bisa mendanai Anda. Itulah intinya kreator. Selanjutnya itu artis. Nah,
artis di sini atau seniman, kelompok konsumen adalah konsumen yang ingin melihat tanggapan orang-orang terhadap karyanya. Jadi kita akan melihat konsumen-konsumen dari artis ini, harus artis sih, tapi ya saya gunakan saja artis di sini untuk menerima kritikan-kritikan dari berbagai pandangan orang terhadap karyanya. Ini juga bisa memperbaiki karya-karyanya sehingga bisa membuat karyanya nanti lebih baik. Ketiga adalah perusahaan. Kelompok ini adalah konsumen yang ingin mengiklankan sesuatu, karena kami juga ya menggunakan sistem website, jadi kami juga bisa menaruh iklan. Nah, disinilah target kami itu sebuah perusahaan untuk bisa menjadi sumber dana utama kami untuk pengiklanan. Itu website kami. Jadi karena orang itu tidak akan pernah bosan dengan sosial media seperti yang lakukan pada zaman sekarang. Jadi kami memberikan itulah fitur timeline, fitur posting and comment, fitur chatting, fitur popular post untuk bisa membuat orang betah dengan produk kami. Selanjutnya, meyakinkan orang untuk lebih mengutamakan website ini. Untuk ini kami menggunakan strategi free trial. Jadi setelah mereka membuat akun, jadi mereka bisa mencoba fitur-fitur premium yang ada selama 1 minggu. Ini untuk menarik pelanggan, bahwa meyakinkan pelanggan atau user bahwa memang website ini akan untuk coba, bagus karena memiliki banyak benefit, terutama bagi mereka yang ingin menciptakan sesuatu seperti kreator, investor, dan ingin menerima saran. Selanjutnya, growth strategi. Growth strategi pertama itu kami menggunakan pendekatan melalui mengadakan berbagai event. Jadi kami akan mengorganisasi beberapa kompetisi kreativitas dan karya ilmiah remaja. Selanjutnya, untuk growth strategi kedua, kami akan mensponsori workshop pendidikan untuk bisa juga menarik user-user atau pelanggan dari sini. Yang ketiga, kami akan melakukan pengiklanan secara besar. Di sini kami akan, karena kami baru di dunia bisnis seperti ini, kami akan melakukan dulu fokus terhadap pengiklanan yang akan membuat website kami dikenal. Namun apabila sudah berjalan, kami akan mengurangi nih, karena setelah kami dikenal, kami tidak perlu lagi melakukan pengiklanan. Nah, selanjutnya kami akan mengadakan seminar dari para user-user IDTON yang sukses. Kami akan mengundang beberapa user-user IDTON yang sudah sukses mewujudkan ide-idenya. Mereka akan bertindak sebagai testimoni dan menginspirasi para kalangan-kalangan muda untuk bisa bagaimana cara mengelola atau menghandle beberapa ide-ide yang ada pada website ini, atau cara menggunakan IDTON dengan maksimal. Baik, mungkin presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.